Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada pagi ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang tak ada yang suka, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu Tuhan, dari perlindungan-Mu semalam Tuhan, sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini, boleh melaksanakan aktivitas kami dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih atas segala anugerah-Mu, cuaca yang cerah, udara yang segar Tuhan, semuanya karena berkat kemurahan Bapa. Sebenarnya kami mendengarkan renungan firman-Mu, Kau jamah kami, Kau buka mata hati kami, utuslah Roh Kudus-Mu Bapa untuk menerangi kami, untuk membuka setiap selubung-selubung kami Tuhan, yang menutupi pengetahuan kami akan Engkau. Bapa, terima kasih Bapa, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia ayat yang pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 hingga yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di dalam tanah, di tanah angus di padang gunggung, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah jelas Tuhan memberitahukan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amin. Setelah kita mengalami pembaharuan, kita mengalami baptisan, kita mengalami lahir baru, dikatakan bahwa kita tidak hanya berjalan sendiri. Tubuh kita itu juga milik Roh Kudus. Tubuh kita juga milik Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika kita sudah dilahirkan kembali, ketika kita sudah dibaptis, kita tidak bisa sendiri lagi. Kita tidak bisa jalan sendiri lagi. Kenapa begitu? Ketika kita sudah dibaptis, kita otomatis melakukan ketiga prinsip Kristen, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan yang terakhir adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah bagaimana tubuh kita, untuk diri kita sendiri, itu sepenuhnya juga dalam kuasa Tuhan. Jadi, kita tidak bisa jalan sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, kita tidak bisa menentukan jalan itu sendiri. Memang banyak rencana-rencana yang kita rencanakan, banyak pikiran yang ada dalam pikiran kita. Tetapi Tuhan berfirman, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Aku sudah mengetahui engkau sejak dalam kandungan rahimmu, dan aku akan memberikan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang baik, yang indah buat kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi Tuhan, di dalam ayat yang kelima, Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Oh, merasa dia lebih mampu. Oh, merasa aku lebih mampu. Merasa aku lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Masih banyak di luar sana yang merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya superior, merasa dirinya ketua. Hanya karena ada jabatan, hanya karena uangnya banyak, dia langsung sombong, langsung foya-foya, langsung pamer.
dan dia langsung menjadi egoisme, dia langsung menjadi individualisme. Amin. Ayat Tuhan mengingatkan kita setelah kita dibaptis, setelah kita menerima lahir baru, setelah kita menerima Yesus Kristus, kita tidak boleh jalan sendiri. Kenapa? Ketika kita sudah memiliki Tuhan Yesus, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, Tuhanlah juga yang berkuasa atas hidup kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga yang punya rancangan-rancangan indah. Tuhan yang telah menyiapkan jalan-jalan kita. Makanya jangan heran ketika mengikuti Tuhan, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, iblis memberontak dan iblis berusaha melepaskan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak lepas dari masalah. Kenapa? Masalah-masalah yang datang itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi itu menguji iman kita, menguji kesetiaan kita sama Tuhan. Amin. Iman itu menguji seberapa kita masih berserah sama Tuhan, seberapa kita masih mengandalkan Tuhan, seberapa kita masih percaya sama jawaban-jawaban daripada Tuhan. Makanya di sini dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling sukses, segala macam. Tetapi Tuhan di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan semata-mata dia tidak punya kekuatan. Dia emang punya kekuatan secara raga, secara jasmani. Mereka bukan berarti menyerah, tetapi mereka berserah sama tangan kuasa Tuhan, sama kuasa Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu tahu semua. Mungkin kekuatan mereka, fisik mereka, jasmani mereka itu tidak mampu menghadapi semua masalah. Tetapi ketika mereka berserah sama Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, mereka berharap, mereka percaya, mereka berdoa, beriman sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Karena apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan sama Tuhan, kita masih mengingat Tuhan, kita masih memprioritaskan Tuhan, kita masih menganggap Tuhan itu ada, kita masih menaruh Tuhan di atas segala sesuatu. Amin. Makanya banyak pendeta-pendeta, banyak pemimpin ibadah yang berkata, sebelum kamu beraktivitas apapun itu berdoa, baca firman saat teduh. Amin. Itu artinya apa? Biar kita setiap harinya terus mengandalkan, biar kita setiap harinya terus menaruh harapan sama Tuhan. Mungkin kita tidak tahu badai apapun yang ada di depan kita, mungkin kita tidak tahu masa depan kita, mungkin kita tidak tahu apa hal-hal buruk yang bakal terjadi sama diri kita. Amin. Kita tidak tahu, tetapi kita ditugaskan untuk menaruh harapan sama Tuhan. Sama seperti Maria. Maria tidak tahu dia akan hamil. Maria tidak tahu dia akan hamil sebelum menikah. Amin. Tetapi itu bukan perbuatan daging, tetapi ini adalah perbuatan. Makanya Maria dengan tegas dan dengan percaya hanya berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria walaupun dia tahu dia harus mengandung anak Tuhan, dia harus mengandung Yesus, Maria tahu apa masalah-masalah yang akan terjadi. Maria tahu
Apa kekhawatiran-kekhawatiran, pikiran-pikiran yang menghalangi? Maria tahu. Tetapi di sini Maria bukan lemah, bukan menyerah, tetapi Maria berserah sama Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Itu tandanya Maria percaya bahwa apapun kehendak Tuhan, apapun rancangan Tuhan bagi Maria, itu semua baik adanya, saudara. Amin. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang mungkin masalahnya lebih besar daripada kita, yang mungkin masalahnya tidak terduga. Contohnya Abraham selama masa tuanya sama seperti ayahnya Yohanes Pembaptis, tidak kunjung diberi keturunan, tidak kunjung diberi anak. Tetapi Abraham tetap berdoa, tetap percaya sama Tuhan, sampai Tuhan mengatakan, keturunanmu akan sama banyaknya seperti bintang di langit dan tidak tertutup, sama seperti pasir di lautan. Amin. Dari keturunan Abraham, kemudian Yakub, Yusuf, hingga kepada Yesus, janji-janji Tuhan dinyatakan. Dari yang awalnya Abraham ragu, yang awalnya Abraham tidak percaya bahwa keturunannya akan baik, tetapi dalam beberapa waktu, walaupun waktu itu lama, walaupun butuh proses, Tuhan tetap menyatakan. Di sini ditegaskan di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi-tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Amin. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini tugas kita, saudara. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini apa? Yang tidak takut, yang tidak cemas, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ini artinya apa? Mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka orang-orang percaya yang berserah sama Tuhan, tidak khawatir akan ada badai, tidak khawatir, tidak takut akan ada masalah. Karena apa? Mereka sudah menyerahkan itu mereka sama Tuhan. Mereka sudah percaya Tuhan akan menuntun mereka sampai tanah keluar, sampai tanah berjanji. Sama seperti Musa. Walaupun selama 40 tahun mereka menuju berjalan, mereka dikejar Fir'aun, tetapi mereka tidak takut. Mereka percaya sama Tuhan, dan mereka akhirnya sampai ke tanah perjanjian. Amin. Sama seperti Daniel di Gua Singa. Dia tidak takut akan dimakan singa. Tetapi Tuhan menutup singa-singa itu, menutup mulut-mulut singa itu. Ada tokoh lagi, Abednego, Sadrak, Mesak. Mereka tidak takut dihukum dalam api pencucian, tetapi mereka diselamatkan tanpa ada luka apapun. Amin. Contoh terakhir, Yesus tidak takut dia akan disalib, dia akan dimahkotai, dipukuli, dicambuk, diludahi, jatuh sampai 3 kali. Dia tidak takut. Karena apa? Yesus percaya bahwa dengan dia menanggung sengsara itu, dengan dia menanggung salib itu, dia melaksanakan tugas dari Bapaknya untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia daripada maut. Amin. Untuk membuka pintu-pintu surga bagi siapa saja yang percaya kepada dia. Amin. Next. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini berkaitan dengan
misi murid-murid Yesus yang dikatakan di Matius 26 kalau tidak salah, atau Matius 27. Beritakanlah Injil kepada seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka sama seperti apa yang aku ajarkan pada. Amin. Itu perintah agung, saudara. Ketika kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, sudah memiliki Yesus, selain kita menyangkal diri, memikul salib, kita harus ikut Tuhan juga. Ikut setiap perintah Tuhan. Ikut setiap arahan-arahan Tuhan. Makanya daripada ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, hidup kita serahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Biar Tuhan yang membuka jalan-jalan, saudara. Biar Tuhan yang menyingkapkan. Biar Tuhan yang memberi kekuatan. Sampai pada akhirnya, kita menuju ke tanah perjanjian, yaitu surga yang Tuhan janjikan bagi siapa saja, barang siapa saja yang percaya padanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami terus tetap teguh Tuhan dalam pengharapan akan Engkau. Untuk kami terus Tuhan tetap mengandalkan Engkau Tuhan, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya Tuhan, apapun masalahnya, apapun yang kami hadapi, yang kami pergumulkan, yang kami pikirkan, yang kami khawatirkan, semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk tidak khawatir Tuhan, untuk terus Tuhan menjaga iman kami Tuhan akan Engkau. Dan pakailah kami Tuhan untuk berbuah Tuhan bagi siapapun itu, dimanapun kami berada, di tanah yang kami pijak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pakailah kami Tuhan menjadi saksi dan alatmu dimanapun kami berada. Pakailah kami untuk menjadi terang-terang. Pakailah kami untuk menjadi pewarta sabdamu. Biarlah semua bangsa mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.